Halo, santuy aja. Masih bersama saya di podcast Komunal Komunikasi Arek Tekling persembahan dari HMTL Universitas PGRI Adibuana Surabaya dan selamat mendengarkan. Hai guys, masih bersama saya Jauhari. Ya, di bulan Januari ini kita akan membahas tentang tradisi tahun baru. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga ada satu harapan yang lebih baik lagi, terutama untuk pandemi Covid ini segera berakhir. Nah, membahas tentang tahun baru ini, ada beberapa tradisi. Biasanya tradisi-tradisi seperti bakar jagung atau yang lain-lain, apalagi waktu malam tahun baru itu biasanya kembang api itu diletupkan gitu ya. Dan salah satu tradisinya ialah breng-brengan. Kalau bahasa Jombangannya itu breng-brengan gitu, atau keliling kota. Nah, saya ada teman dari angkatan 2019 yang kebetulan dari teknik lingkungan juga ingin membahas tentang tradisi dari breng-brengan atau apa itu konvoy. Nah, bersama Mas Akbar ya. Nah, sebelumnya apa itu breng-brengan itu biasanya tradisi tahun baru seperti itu breng-brengan. Breng-brengan tuh biasanya buat makanya mereka pas waktu malam tahun barunya itu ngeluarin motor mereka, terus nggak tahu mau kemana, pokoknya mereka jalan aja sambil istilahnya konvoy lah gitu. Iya sih, konvoy ya, konvoy. Kan kalau biasanya konvoy itu kan banyak umur ya. Kan biasanya kan umur 17 tahun ke atas. Bahkan ada yang 17 tahun ke bawah. Itu bagaimana pendapat Mas Akbar itu? Ya, konvoy itu menurut saya di umur berapapun itu salah, karena yang pertama kita mengganggu aktivitas jalanan ya. Iya. Yang dirugikan tuh pasti banyak banget. Apalagi kalau misalkan yang konvoy itu anak-anak kecil, mereka belum terlalu paham lah atau belum dewasa untuk menghadapi situasi yang ada di jalanan. Jadi menurut saya ya bahaya. Nah, pas konvoy itu kan sepeda motornya kan apa itu macam-macam nih, ada yang kena potbrong, kena pot gitu, dimotif gitu. Itu aman nggak sih untuk berkendara? Maksudnya aman buat motornya? Iya, aman buat motornya, buat buat itunya juga, manusianya juga. Kalau buat motornya sendiri ya, yang pastinya itu bakal ngerusak. Kenapa begitu? Karena insinyur dari Jepang atau dari pabrikan-pabrikan motor, kalau misalkan mereka mau membuat motor, mereka pasti merancang dulu. Terus kemudian juga dihitung secara spesifik. Pokoknya motor itu harus maksimal lah. Nah, kalau misalkan ada yang dirubah, terus apalagi kalau misalkan nih pas tahun baru kan brong-brongan gitu ya. Iya, brong-brongan. Nah, itu kan kadang ada yang nggak pakai knalpot. Nah, itu pasti ngerusak sih, ngerusak motornya. Apalagi yang knalpot yang yang tidak sesuai standar lah. Ya, ada itu yang kan pakai pipa aja terus tungguan gitu pakai knalpot. Apalagi kayak di utara Surabaya biasanya itu saya lihat. Ya ampun. Tapi alhamdulillah sih semakin kesini menurut saya lebih berkurang hal-hal kayak gitu. Di desa saya dulunya itu sering banget setiap malam tahun baru dari mulai asar gitu udah kedenger suara geng-geng motor. Tapi sekarang udah jarang sih, nggak pernah bahkan. Iya sih, soalnya kalau knalpot nggak sesuai standar, apalagi kalau filternya itu dilepas ya. Itu kan berbahaya sekali, apalagi buat lingkungan, terus udara menjadi kotor seperti itu. Ya kan. Terus apalagi ya. Nah, kan tahun baru kan motornya itu bermacam-macam, terus ada yang nggak ganti oli gitu ya. Itu kan terus itu kan ngefek kan gitu, ngefek banget pastinya. Apalagi biasanya anak-anak gitu itu nakal ya Mas, sengaja
olinya itu dipakein oli yang busuk biar nanti apa asap yang keluar dari motornya itu perih. Buat orang yang di belakangnya itu. Iya, yang ada asapnya biasa hitam sengaja, gitu. Dikasih ini malah apa cabe. Cabe. Ya tirisin dulu terus dimasukin di mesin motornya, dicampurin biar asap yang keluar itu perih. Mantap sekali. Itu kan kasihan kan para pengendara di belakang. Iya pastinya. Terus ini kan konvoy ya, konvoy kan ada yang nggak pakai helm gitu, ya. Itu kan nggak aman sekali kan. Bagaimana menurut Anda kalau anak yang bocil-bocil itu terus nggak pakai helm, terus gimana gitu, nggak sesuai standar berkendara ketika konvoy? Kalau menurut saya apa ya yang paling tegas untuk apa menindaknya ya pihak dari kepolisian. Karena mereka yang paling apa ya berkuasa lah untuk mengenai suatu hal yang ada di jalanan. Jadi kalau misalkan ada pengendara meskipun mereka bukan konvoy aja ya, maksudnya di hari-hari biasa kalau nggak pakai helm ya mereka salah karena itu kewajiban sebagai seorang pengendara. Gitu. Kecuali kalau misalkan mau ke komplek aja gitu ya nggak apa-apa. Iya sih, soalnya harus ada tindakan tegas dari pihak yang berwajib Ya, untuk benar. menindak. Apalagi kan tahun baru kan ramai, jadi pihak yang berwajib itu kadang tuh kalah jumlah gitu Ya, ya. Jadi benar-benar. penindakannya itu kurang efektif. Nah, mungkin ada tips atau saran dari Masnya untuk tahun baru ya supaya menjalani kan supaya apa itu supaya lebih baik lagi kan berganti tahun harus lebih baik lagi. Mungkin saran atau pendapat Masnya untuk Baru beberapa biar lebih iya, baik gitu. iya. Kalau misalkan ditanya gitu, kita lihat dulu dari segi apanya. Kalau misalkan dari segi kayak apa untuk mengurangi konvoy atau berhubungan tadi, karena kalau misalkan kita apa tilang satu persatu, yang pastinya aparatnya akan kurang. Iya. Jadi menurut saya paling tepat itu ketika mau tahun baru, tokonya aja mas yang ditutup sementara. Oh berarti Jadi mereka kan nggak bisa iya, beli. nggak bisa beli. Ya. Berarti tepat ya untuk yang saat ini ketika pandemi seperti Iya, ini iya. kan kayak pemerintah itu menutup Ya benar. toko. Jadi suasana tahun baru untuk 2021 ini kan yang kemarin kan Ya. sepi gitu, Ya, cuma di rumah atau bersama teman-teman kumpul satu kompleks seperti itu. Ya, bakar-bakar gitu. Iya Mas, terima kasih Mas atas pendapat dan saran dari Masnya. Ya. Ya, semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu yang Ya. akan datang. Terima kasih teman-teman, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.